Kembali lagi dengan saya Putri Yulfelia Franselini Ani dengan NIM 10120210199. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas B semester 2. Di sini saya akan berbagi satu materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini teman-teman ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, menanyakan alasan pentingnya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga yaitu menggali beberapa sumber tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, saya meminta teman-teman semua yang menonton channel YouTube saya untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian di bawah sini ya. Terima kasih. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Nah, hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi groundsled merupakan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat atau sebagai dasar negara. Sastra Parteja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengelolaan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Yang pertama itu agar dapat diberikan pertanggungjawabkan rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua itu agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang yang mengangkut hidup bernegara. Yang kedua yaitu alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritik berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu landasan ontologis filsafat Pancasila, yang artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion di antara sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga itu landasan epistemologis filsafat Pancasila, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disentisikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat itu landasan aksikologis Pancasila, yang artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, dan sila kedua itu mengandung nilai martabat, tanggung jawab, dan harga diri, dan sila ketiga itu mengandung nilai solidaritas, dan sila keempat itu mengandung nilai demokrasi, musyawarah, dan mufakat, dan sila yang kelima itu mengandung nilai peduli dan gotong royong. Materi yang ketiga itu menggali beberapa sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang pertama itu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad itu pengaruh agama Hindu-Buddha, dan 7 abad itu pengaruh agama Islam, dan 4 abad itu pengaruh agama Kristen. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyelejara.
Nah, bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim yang telah melecarah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan di dunia. Nah, hasil penyembara itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Sila Persatuan Indonesia. Nah, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial yang dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah terkorban ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Nah, impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan gebari balon Cinawi, tata tentrem kertah rahaja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kedua itu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Nah, yang kelompok pertama itu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Nah, yang kelompok kedua itu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nah, kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih terbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notenogoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Artinya sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan dan saling berhubungan secara koheren. Yang berikut itu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama meliputi wacana politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antar tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Nah, kelompok kedua itu mencangkup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato Habibie 1 Juni 2011. Nah, wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofi Groundsled. Nah, dasar filsafat negara artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang berikut itu dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Nah, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Groundsled. Nah, gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdiri negara Indonesia. Nah, ide-ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama. Namun, ide tentang filosofi Groundsled belum diuraikan secara rinci. Nah, pada masa itu Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat
dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Nah, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar rasionalnya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termaksud kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Nah, Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Nah, Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan, ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Nah, Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Adapun tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai berikut. Yang pertama itu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyetrakan masyarakat. Nah, salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, komunisme, dan lain sebagainya. Yang kedua itu komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Nah, komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Nah, salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.